Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Doa kami agar firman Tuhan yang sudah dengar pada pagi hari ini boleh mengubahkan kehidupan saudara, memberkati harimu sepanjang hari ini, bahkan memberikan sebuah tuntunan untuk sedang menjalani seluruh kehidupan saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah dan bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Hari ini tema khotbahnya adalah God is our Avenger. God is our Avenger. Kata Avenger hari-hari ini terkenal ya saudara ya. Karena ada sebuah waralaba film dari sebuah perusahaan film yang ternama di Hollywood, Avengers gitu. Kalau dalam Indonesianya berkumpul gitu saudara ya. Ketika mereka menghadapi Thanos saudara. Thanos itu adalah sebuah penyakit ketika kita jatuh terus bisa mengalami sebuah tetanos saudara. Itu tetanus Pak Pendeta, nggak apa-apa, serius amat sih itu saudara ya. Capek deh semua di sini, timnya tuh pada ketawa, saudara jungkir balik di layutan, bahkan sampai yang tertawa hampir pingsan saudara. God is our Avenger. Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah hero, Tuhan adalah sebuah dari semua superhero di muka bumi ini, dia yang paling pahlawan dari muka bumi. Saya pernah melihat sebuah gambar yang menarik. Ada Spider-Man, ada Hulk, ada Iron Man, Thor duduk di bawah dan Yesus lagi ngajar. Dan ditulis dalam sebuah kalimat, dan begitulah saya menyelamatkan dunia. Jadi ternyata mereka belajar dari Yesus, saudara. Jangan-jangan mereka itu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus, saudara ya. Jangan-jangan ya. Awas, dilarang julid, dilarang memotong, dan tulis pendeta sesat, neraka hukumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah pahlawan kita, Tuhan yang menjungkir balikan keadaan. Itu maksud saya. Tuhan adalah Allah yang menjungkir balikan keadaan. Orang merencanakan yang buruk sama saudara, tapi sebenarnya Tuhan pakai rancangan manusia yang buruk itu untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkat engkau. Orang pakai masalah untuk menghancurkan saudara, tapi Tuhan pakai masalah yang dipakai untuk menghancurkan saudara, dipakai dia untuk mengangkat saudara. Kita melihat sebuah kitab atau sebuah contoh di Alkitab, Kejadian 41 ayat yang ke-51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Enak ya kalau baca Alkitab langsung di endingnya. Enak banget. Kita berharap kita langsung di ending, melihat kemuliaan, melihat kemenangan, melihat mukjizat, melihat Allah menjungkir balikan keadaan kita. Yang kita perlu mengingat bahwa Yusuf, kakak-kakaknya merencanakan yang buruk sama dia. Yang satu merencanakan untuk membunuh, yang lain tidak setuju, rencanakan untuk dibuang, yang lain tidak setuju, dan ujung-ujungnya dia menjadi seorang budak. Dunia memplan, dunia berusaha membatalkan janji Tuhan sama Yusuf. Yusuf dapat penglihatan, bulan dan bintang akan menyembah dia, dan 11 bintang menyembah dia. Yusuf berkata bahwa hal besar akan terjadi dalam hidupnya. Dan dunia gak suka sama hal besar itu. Mungkin hari ini engkau mendapatkan firman Tuhan, mendengar sebuah perkataan orang bahwa engkau akan jadi orang besar. Atau bahkan mungkin kau yakin dalam hatimu sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Dan dunia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan engkau. Sehingga engkau bahkan gak berani lagi bermimpi. Yusuf pun demikian. Rancangan manusia dijungkir balikan oleh Tuhan. Manusia merancangkan untuk menyakiti Yusuf. Manusia merancangkan untuk menghancurkan Yusuf. Tetapi ini rancangan manusia. Di endingnya Allah pakai itu untuk memuliakan Yusuf. Saya suka sekali kata Yusuf mengatakan demikian. Sebab Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ada sebuah pepatah yang mengatakan hujan di satu hari dapat menghilangkan kering bertahun-tahun.
Ada masa kekeringan dalam hidup ini, kering bertahun-tahun. Tapi ketika hujan itu datang satu hari, semua yang kering itu bisa mengalami yang namanya kembali kelimpahan. Bahkan di ayat yang ke-52, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Mungkin hari ini beberapa orang sedang tertawa dalam hidupnya dan berkata, gue udah jatuhin dia, gue udah fitnah dia, gue udah bikin yang buruk sama dia. Orang itu udah gak akan bisa bangkit lagi, orang itu udah gak akan bisa berdiri lagi. Tahukah saudara, di surga pun Bapa dalam hatinya, dalam pemikirannya, dia berkata, oke, lo pakai yang buruk untuk jatuhin dia, tapi gue akan pakai rancangan lo. Kalau Tuhan orang Betawi ya, aku akan pakai rancangan kamu untuk mengangkat dia. Arti dari nama Manasye artinya melupakan, forgetful. Arti dari nama Efraim, berbuah, fruitful, double prosperity. Artinya untuk bisa mengalami God is our avenger, Tuhan yang menjungkir balikan keadaan, Tuhan yang memutar balikan rancangan musuh. Melupakan artinya apa? Mengampuni. Allah gak bisa bekerja kepada orang yang dalam kepahitan. The Lord cannot do it anything. Tuhan gak dapat lakukan apapun kepada orang yang tinggal dalam kepahitan, dalam kebencian. Siapapun yang jahat sama saudara, lepaskan pengampunan. Biar Allah bekerja memberkati kehidupan saudara. Setelah mengampuni, setelah melupakan, baru ada yang namanya double prosperity. Berbuah lipat kali ganda. Banyak orang dunia dibalik, sudah diberkati Tuhan berlipat kali ganda, justru lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara melupakan semua orang yang menjahati saudara dan berbalik kepada, dan Tuhan akan melipat gandakan yang saudara punya, yang terhilang dikembalikan lipat kali ganda. Ada banyak contoh di Alkitab. Kelihatannya awalnya buruk, kelihatan ke depannya buruk, tapi endingnya Allah menjungkir balikan keadaan mereka. Istilahnya dalam dunia sepak bola, Allah gak butuh 30 menit, Allah gak butuh 45, Allah gak butuh 2 kali 45 menit. Allah butuh cuma 1 detik saja. Dia dapat menjungkir balikan keadaan. Dari kalah bisa tiba-tiba langsung jadi menang. Sebuah kisah yang menarik. Dikatakan saudara, Yakub bapaknya Yusuf punya istri 4 orang istri, 13 orang saudara laki-laki, 1 perempuan, 12 laki-laki. Saudaranya benci sama dia, hendak membunuh dia, dijual jadi budak, masuk dalam penjara. Kebaikannya dilupakan oleh juru minum dan juru makan dan sebagainya. Yusuf sebagai orang, dia memiliki potensi yang paling besar untuk pahit, untuk benci. Tetapi Yusuf, Alkitab katakan, dia melihat kesulitan sebagai proses pembentukan karakter. Dia melihat masa sukar sebagai cara Allah membentuk kehidupannya. Saya ingat dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dalam Ester 9 yang pertama, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Musuh-musuh orang Yahudi dalam kisah Ratu Ester merancangkan sesuatu untuk mengalahkan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah gambaran saudara dan saya, Israel rohani. Merancangkan hal yang buruk untuk mengalahkan mereka. Tapi justru terjadi sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan mereka. Dengan iman kepada Kristus, sudah bisa punya pengharapan seperti tersebut. God is our avenger. Tuhan adalah Allah yang akan menjungkir balikan keadaan. Kita katakan dalam kitab Zefanya, Tuhan Allahmu seperti pahlawan yang ada di tengah-tengah engkau. Dia adalah pahlawan yang akan membawa kemenangan dalam hidup saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Apapun keadaanmu, percaya God is our avenger. Tuhan adalah Allah yang dapat menjungkir balikan keadaan.
Hari ini musuh sedang merancang yang buruk sama saudara. Punya iman, engkau mereka-rekakan yang buruk kepada aku. Tapi Allah mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Manusia rancangan yang buruk ketemu dengan rancangan Allah, dia ubah untuk mendatangkan kebaikan. Tulis kolom komentar di bawah apa yang sedang saudara alami, kesaksian apa yang saudara bisa bagikan agar dapat menguatkan orang-orang di sekitar kita. Dan doa saya yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa segenap keberadaan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. God is our avenger. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa imanmu, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Mari tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri Engkau hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sama-sama sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan Yesus. Kami beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. God is our avenger.
Dia Tuhan yang dapat menjugurbalikkan keadaanmu. Dia Tuhan yang dapat membalikan masalahmu jadi kemuliaan. Air matamu ganti sorak-sorai. Kain kabungmu ganti dengan kehormatan dan kemuliaan. Tetaplah percaya, tetaplah beriman. Tuhan Yesus mengasihi saudara.